Halo Sobat Teknologi. Nah, kembali lagi dan berjumpa lagi pada video pembelajaran atau video tutorial mengenai video scribe. Nah, jadi pada saat ini saya akan membuat video project pada aplikasi video scribe mengenai materi pembelajaran IPA, yakni materi cuaca. Nah, jadi langsung saja kita simak langkah-langkahnya seperti berikut ini. Yang pertama, kita klik create a new scribe atau membuat scribe baru. Nah, jadi ini udah nampak dia area kerjanya. Jadi langsung saja yang pertama itu kita coba masukkan background. Nah, karena ini materi cuaca, jadi sini saya menggunakan warna mungkin agak sedikit cerah, yakni warna kuning. Langsung saja kita pilih yang ini, yang pertama kita checklist. Nah, kemudian kita langsung saja masukkan teksnya, yakni cuaca. Kita bisa atur di tengah, kiri, kanan, terserah. Kemudian untuk fontnya kita pilih yang spesial. Nah, udah, kemudian kita atur. Nah, jangan lupa untuk selalu set camera to current position agar posisinya itu terlock atau terkunci. Jadi dia bakal lebih rapi. Klik, kemudian kita bisa atur juga. Nah, kita bisa atur kecepatannya, kemudian transisinya berapa lama. Kita buat aja sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian untuk drawing handnya kita dapat menggunakan mungkin yang ini. Ini tergantung pada selera kita masing-masing, terserah mau menggunakan yang mana. Nah, kita checklist. Oke. Nah, setelah itu kita zoom out. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke gambar atau icon yang dapat kita gunakan dalam menunjang atau memberitahukan tentang apa sih itu cuaca. Jadi kita di sini masukkan matahari sebagai pendukung. Matahari, kemudian sini kita coba masukin icon awan. Nah, seperti ini. Nah, awan sama cuaca, awan sama matahari itu berkaitan dengan cuaca. Nah, kemudian kita geser saja. Nah, jadi kita buat apa sih itu cuaca? Kita bisa buat fontnya juga. Nah, terserah mau teks seperti apa. Ini saya hanya membuat yang sederhananya saja. Sini, kemudian kita masukkan gambar. Nah, tunggu prosesnya. Di sini saya mau masukkan gambar orang atau manusia. Nah, banyak opsi-opsinya di sini ya. Kita dapat memilih gambarnya. Sini saya ingin menggunakan mungkin ini. Tunggu hingga gambarnya masuk pada video scribe kita. Nah, kemudian kita rapikan, kita susun. Kemudian di sini saya akan menambahkan icon atau gambar tanda tanya. Nah, ini saja. Nah, kita bisa atur. Nah, kita juga bisa menggunakan fitur copy biar lebih cepat juga. Nah, jadi ini seakan-akan
ada mungkin seseorang ya yang tidak mengetahui apa sih itu cuaca gitu. Nah, jadi kita buat geser saja, dan di sini saya coba membuat seolah-olah ada seorang guru yang menjelaskan kepada siswanya bahwa cuaca itu merupakan suatu kondisi udara pada saat tertentu di wilayah tertentu yang relatif sempit seperti itu, dan dia pada jangka waktu yang singkat juga. Nah, jadi di sini kita cari gambar guru atau teacher. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan keyword berbahasa Inggris, karena dia kalau misalnya dimasukkan keyword bahasa Indonesia mungkin nggak support atau nggak dapat gambarnya. Pilih, cari gambar yang relate sama materi pembelajaran. Coba pilih. Nah, mungkin ini cocok. Nah, ini kemudian di sini saya ingin memasukkan gambar papan tulis. Nah, kita cari aja mungkin yang ini. Oh, tidak. Nah, mungkin yang ini bisa. Nah, jadi ini seolah-olah ada seorang guru yang mengajar kepada siswanya mengenai materi pembelajaran cuaca. Jadi langsung kita masukkan teks cuaca sama dengan keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit atau tidak luas, dan pada jangka waktu yang singkat. Nah, kita masukkan saja teksnya. Nah, kita atur dulu ya. Sini kita coba untuk atur. Coba kecilkan, mungkin kita bisa edit teks. Nah, jadi ini bisa mungkin di enter ya, biar dia tidak terlalu panjang. Nah, tunggu saja. Nah, seperti ini dia jadinya. Ini mungkin bisa kita besarkan juga. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita ganti propertinya, drawing hand. Nah, kita bisa coba ini aja. Nah, kita checklist. Nah, sudah. Nah, selanjutnya di sini kita dapat memasukkan kembali atau mengatur terlebih dahulu. Kita atur dulu waktu pada elemen ini. Kita atur waktunya. Nah, mungkin kita buat
agak sedikit lebih cepat ya, atau lebih lama juga bisa. Kemudian kita zoom out, zoom in. Nah, selanjutnya di sini cuaca itu kan berkaitan dengan suhu, kelembapan, curah hujan, kekeruhan. Kemudian ada kecerahan, visibilitas angin, dan tekanan atmosfer. Nah, jadi di sini kita buat saja cuaca. Kemudian, nah, sini kita masukkan icon atau gambar seperti tanda panah yang mengarahkan tentang cuaca yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Coba. Nah, seperti ini. Kita pilih yang sederhana saja. Nah, jadi sini coba. Nah, sini kita buat garis panahnya. Nah, tadi kan cuaca itu kan dia berkaitan dengan suhu, kelembapan, curah hujan, kekeruhan. Kemudian ada kecerahan, visibilitas angin, dan tekanan atmosfer. Jadi kita buat tanda panah sesuai dengan apa yang berkaitan dengan cuaca tadi. Nah, di sini kita buat, kita copy saja ya, biar lebih cepat juga. Kemudian kita paste. Kita pindahkan seperti ini, kemudian kita copy lagi, paste, kita pindahkan seperti ini. Nah, jadi tadi ada 8 cakupan yang berhubungan dengan cuaca. Kita buat seperti ini, kita copy, kemudian kita paste kembali sampai 8 tanda panah seperti itu. Nah, kita atur aja ini sudah 4, berarti tinggal 4 tanda panah lagi. Kemudian di sini kita buat 1. Nah, karena ini projectnya sederhana, jadi tidak terlalu ya mungkin luar biasa kali lah untuk materi pembelajarannya. Yang penting materi pembelajaran itu dapat nyampe ke teman-teman sekalian dan teman-teman sekalian dapat mengerti mengenai materi cuaca. Sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 lagi berarti. Kita masukkan saja. Nah, seperti ini. 8 tanda panah. Nah, kemudian sini yang pertama, cuaca itu berhubungan dengan atau berkaitan dengan suhu. Nah, jadi kita masukkan gambar mengenai suhu, atau dalam bahasa Inggrisnya temperature. Tidak ada, mungkin kita coba cari termometer yang berhubungan dengan cuaca atau yang berhubungan dengan temperatur. Nah, kita masukkan, kita bisa masukkan simbol aja, atau mungkin kita juga bisa menambahkan teks ya di sini di bawah gambar. Mungkin teksnya bisa kita masukkan juga, tapi terserah. Sini saya coba untuk masukkan gambar aja. Nah, sini. Kemudian ada hujan. Selanjutnya pada cakupan mengenai cuaca, yakni tadi ada hujan. Kita rain, pilih rain. Kemudian
Nah, kita coba pilih yang ini, gambar seperti ini. Pokoknya kita masukkan gambar-gambar yang mendukung terkait dengan 8 cakupan yang mencakup mengenai cuaca. Saja hujan, kemudian selanjutnya kita masukin kelembapan atau humidity. Nah, jadi kita coba cari dulu humidity. Nah, jadi karena tidak ada, sebenarnya kita juga bisa masukkan dari file ataupun dari internet, tapi di sini saya akan coba masukkan dari video scribe-nya aja langsung. Jadi humidity atau kelembapan itu berhubungan dengan embun. Nah, jadi kita coba pakai keyword climate. Kemudian kita cari gambar yang berhubungan dengan humidity. Mungkin ini bisa. Nah, kita coba pindahkan dan coba rapikan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita taruh teks di bawah gambar itu lebih bagus juga, karena bakal informasinya juga lebih jelas dan sampai kepada kita semua. Dan selanjutnya cakupannya ada kekeruhan atau turbidity. Kita coba cari turbidity. Nah, turbidity nggak ada. Jadi di sini turbidity berhubungan dengan air. Jadi kita buat water, air keruh seperti itu ya. Coba masukin, kemudian kita pilih mungkin yang ini, keruhan. Nah, masukkan saja di sini, dan kemudian mungkin kita dapat mengubah warnanya. Ini mungkin dapat mengubah warnanya, mungkin jadi ini glownya coklat. Kemudian sudah. Kemudian ada cakupan kecerahan atau brightness. Brightness berhubungan dengan matahari. Nah, kita masukkan sunnya atau matahari, kita pindahkan, dirapikan, kemudian. Nah, yang selanjutnya cakupannya itu ada visibilitas atau visibility. Coba masukin hal yang berhubungan. Cakupan selanjutnya yakni angin atau wind. Kita cari gambarnya, gambar angin. Nah, jadi sini nggak ada. Mungkin dapat. Nah, yang terakhir ada tekanan atmosfer atau atmospheric pressure. Jadi kita coba masukkan icon bumi aja ya.
kita atur. Nah, seperti ini merupakan 8 cakupan mengenai cuaca, yakni yang pertama ada suhu atau temperatur, yang kedua ada curah hujan, yang ketiga ada humidity atau kelembapan, yang keempat ada turbidity atau kekeruhan, yang kelima ada kecerahan atau brightness, yang ketujuh ada visibilitas atau visibility, dan yang terakhir yang ke-8 ada atmospheric pressure. Sini ada wind juga, ada angin. Nah, selanjutnya keadaan dari cuaca itu sering berubah-ubah karena disebabkan oleh suatu keadaan tekanan udara, suhu, angin, kelembapan udara, dan juga curah hujan. Nah, jadi kita langsung saja coba masukkan ke project kita, yakni penyebab keadaan cuaca sendiri yang mudah berubah-ubah. Yang pertama ada tekanan udara, suhu, angin, kelembapan udara, dan juga curah hujan. Yang pertama kita coba buat teks. Komponen penyebab cuaca mudah berubah. Nah, kemudian kita masukkan kembali tanda panahnya. Tapi di sini kita tidak menggunakan icon atau gambar, kita menggunakan teks untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang dapat menyebabkan cuaca mudah berubah-ubah. Jadi kita pilih saja tanda panahnya. Pilih. Nah, di sini kita buat pertama ada suhu atau temperatur. Kita checklist, kita masukkan suhu, temperatur. Kemudian yang kedua ada tekanan udara. Masukkan kembali. Atau kita mungkin langsung bisa copy saja ya, biar lebih cepat. Kita copy, paste, kemudian kita arahkan, kita atur posisinya seperti ini. Kemudian kita buat teksnya tekanan udara. Nah, di bawah tekanan udara. Selanjutnya kita masukkan kembali lagi tanda panah atau arrow-nya, yakni angin. Sini kita buat angin. Dan sini kita buat angin. Nah, selanjutnya kita copy lagi dan kita paste. Selanjutnya ada kelembapan udara. Dan yang terakhir ada curah hujan. Kita buat kelembapan udara, dan yang terakhir ada curah hujan. Kita masukkan kembali arrow-nya atau tanda panah. Kita hapus saja, kita copy, kita paste, kemudian kita rapikan, sesuaikan. Nah, kita buat seperti ini, dan di sini kita masukkan curah hujan.
checklist. Nah, seperti ini. Kita bisa rapikan video scribe-nya setelah semuanya sudah selesai seperti itu. Kita coba rapikan saja dulu. Seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi komponen-komponen penyebab cuaca mudah berubah-ubah. Yang pertama ada suhu atau temperatur, yang kedua tekanan udara, yang ketiga angin, yang keempat kelembapan udara, dan yang kelima ada curah hujan. Nah, selanjutnya materi mengenai cuaca, yakni terkait dengan proses terjadinya cuaca. Kita coba pindah. Nah, jadi di sini kita coba masukkan seperti icon. Kita coba masukkan sini yang hujannya aja. Nah, kemudian sama halnya kita masukkan kembali tanda panah atau arrow agar ini untuk memperjelas poin-poin terkait dengan materi pembelajaran cuaca. Coba masukkan aja, kemudian kita coba kecilkan, kemudian kita atur posisinya. Nah, jadi di sini, kemudian di sini kita buat teksnya, proses terjadinya cuaca. Di atas, kemudian kita sini taruh. Jadi cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir sama tetapi berbeda pengertian khususnya terhadap kurun waktu. Jadi cuaca ini merupakan bentuk awal yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu. Nah, jadi proses terjadinya cuaca itu dikarenakan suhu dan kelembapan yang berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kita coba masukin teksnya, kita pindahkan. Kita coba pindahkan. Nah, kemudian di sini kita buat. Nah, kemudian kita buat teksnya. Terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Yang berbeda antar saja biar tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Kita taruh seperti ini. Nah, jadi sudah dijelaskan proses sederhana terjadi cuaca itu karena suhu dan kelembapan yang berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi penyebab atau pengaruh dari perubahan cuaca. Sini kita masukkan, kita pindahkan, kemudian kita masukkan. Ikonnya. Masukkan awan aja. Kemudian di sini kita buat. Kemudian sini masukkan teks. Pengaruh cuaca dalam pengaruh perubahan cuaca pada kehidupan sehari-hari. Kita klik checklist.
Nah, sini kita buat pengaruh perubahan cuaca pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pengaruh apabila suhu tetap tetapi hujan berubah. Tuh, pengaruh apabila suhu tetap tetapi jumlah hujan berubah. Nah, yang kedua, jadi tadi yang pertama itu pengaruh apabila suhu tetap tetapi jumlah hujan berubah. Ini kita coba perkecil aja di sini. 1. Yang nomor 2, apabila suhu berubah dan jumlah hujan memadai. Pengaruh apabila, kita buat pengaruh apabila suhu berubah dan jumlah hujan memadai. Seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita kecilkan. Ini kita buat 2. Dan yang terakhir yakni pengaruh iklim dalam waktu atau musim. Coba kecilkan. Nah, yang ketiga pengaruh ini merupakan 3 wujud pengaruh cuaca terhadap kehidupan. Nah, jadi contoh sederhananya itu yang pertama, dengan menciptakan rumah kaca, membuat hujan buatan, dan lain-lain. Hal itu lah yang dapat kita lakukan ketika adanya perubahan cuaca atau iklim dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi seperti ini, misalnya dengan menciptakan rumah kaca, membuat hujan buatan. Kita coba ya, masukkan menciptakan rumah kaca, kemudian yang kedua, membuat hujan buatan. Nah, seperti ini. Kita buat di sini, kita pindahkan teksnya. Nah, jadi inilah beberapa pengaruh perubahan cuaca pada kehidupan sehari-hari. Yang 3 tadi itu ada wujudnya, dan yang menciptakan rumah kaca dan membuat hujan buatan itu mungkin merupakan cara apabila terjadi perubahan atau cuaca yang ekstrim pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian hanya itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai materi cuaca, dan selanjutnya mungkin teman-teman dapat membaca kembali atau mencermati kembali penjelasan dari manapun yang bisa Anda dapatkan. Nah, di sini itu contoh sederhana proyek pembuatan pembelajaran materi pembelajaran IPA cuaca. Tidak lengkap, namun di sini saya hanya mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana kita membuat proyek pada video Scribe. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Selanjutnya mungkin saya akan membuat video tutorial mengenai proyek kedua, yakni mengenai materi pembelajaran iklim. Nah, jadi apabila ada kesalahan kata atau mungkin kesalahan penyampaian materi,
Saya mohon maaf karena di sini saya mungkin masih belajar juga. Sekian dan terima kasih.